Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiabiran Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat pembangunan nasional yang multidimension. Yang akan kita bahas yang pertama itu konsep pembangunan nasional yang multidimension. Yang kedua, pembangunan di bidang ekonomi. Yang ketiga, pembangunan di bidang sosial budaya. Dan yang keempat, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Langsung saja di materi yang pertama, yaitu konsep pembangunan nasional yang multidimension. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Selanjutnya materi yang kedua, pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi merujuk pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pembangunan di bidang ekonomi. Yang pertama itu investasi dalam sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan produksi dan produktivitas. Yang ketiga, pengembangan sektor industri. Yang keempat, pengembangan sektor pariwisata. Dan yang kelima, pengembangan infrastruktur. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berikutnya ada beberapa contoh upaya pembangunan di bidang sosial. Yang pertama itu pendidikan, kedua kesehatan, ketiga seni dan budaya, keempat pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya masuk ke materi yang terakhir adalah pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta melindungi masyarakat dari ancaman keamanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa contoh pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan militer. Yang kedua, meningkatkan kemampuan polisi. Dan yang ketiga, mengembangkan infrastruktur keamanan. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.